Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan. Selesai. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Dhani hadir? Hadir. Ali Reza hadir. Elindisa hadir. Della Octaviani hadir. Kemudian Ika Rahayu hadir. Kemudian Lutfi Basirudin hadir. Kemudian Diah Ayu hadir. Ya, alhamdulillah ya, semua teman-temannya hadir, semua lengkap. Jadi Ibu harap dengan lengkapnya teman-teman pada pagi hari ini, pembelajaran jadi lebih semangat ya. Iya. Nah, di pertemuan minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Tentang teks persuasi ya. Siapa yang masih ingat tentang apa itu teks persuasi? Iya, Mbak Della. Iya, betul sekali. Jadi teks persuasi itu merupakan kalimat ajakan. Nah, di pertemuan minggu kemarin juga Ibu sudah menjelaskan bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerita fantasi. Yo, siapa yang sudah cari apa itu cerita fantasi? Yo, yang tahu bisa angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Elindisa. Iya, tepat sekali. Jadi cerita fantasi itu merupakan cerita yang berisi tentang imajinasi. Iya, tepat sekali apa yang dikatakan Mbak Elindisa ya. Jadi sekarang kalian buka halaman 129 ya. Nah, kita akan membahas tentang apa? Tentang cerita fantasi. Ya, cerita fantasi ya. Yuk, sudah dibuka bukunya? Ya, sekarang dibaca apa itu pengertian dari cerita fantasi. Ya, silakan dibaca apa itu pengertian dari cerita fantasi. Iya, jadi cerita fantasi itu adalah salah satu jenis teks narasi. Nah, narasi itu merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa. Fiksi sering digunakan dengan realitas ya. Jadi sehingga kebenarannya itu dapat dibuktikan ya. Itu tadi pengertian dari cerita fantasi ya. Cerita fantasi itu merupakan teks narasi yang berisi tentang kejadian-kejadian fiksi atau imajinasi ya. Itu tadi pengertiannya. Selanjutnya ada jenis-jenis. Nah, jenis-jenis dari cerita fantasi itu ada apa saja? Ayo sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada cerita fantasi total dan irisan. Kemudian yang kedua ada cerita fantasi irisan ya. Yang pertama cerita fantasi total dan irisan. Apa itu? Coba bisa dijelaskan? Ya, jadi cerita fantasi total dan irisan itu merupakan kategori yang berisi fantasi dari pengarang terhadap objek tertentu. Dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi, nah ini perbedaannya. Yang tadi itu ceritanya itu tidak menggunakan nama-nama yang di kehidupan nyata, jadi menggunakan objek tertentu ya. Kalau yang cerita fantasi irisan itu menggunakan nama-nama yang ada dalam kehidupan sesungguhnya. Itu tadi pengertian dan jenis-jenis. Sekarang ada apa? Ada struktur.
Nah, struktur dari cerita fantasi itu ada apa saja? Ayo disebutkan. Struktur dari cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada koda. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi itu apa? Orientasi itu merupakan pembukaan ya. Nah, pembukaan yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan terhadap cerita itu tentang tema, penokohan, dan sedikit menceritakan tentang alur ya. Yang kedua ada konflik. Nah, jadi konflik itu apa? Konflik itu merupakan bagian yang terjadi permasalahan. Bisa jadi dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Itu merupakan konflik. Jadi konflik itu merupakan masalah-masalah yang muncul di dalam cerita. Yang ketiga ada resolusi. Yang ketiga ada resolusi. Jadi resolusi itu apa? Resolusi itu merupakan penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi yang merupakan bagian penentu arah ya. Jadi resolusi itu merupakan penyelesaian yang menentukan suatu arah jalan cerita ini akan bagaimana, seperti itu ya. Kemudian ada koda. Yang terakhir itu koda. Koda itu apa? Koda itu merupakan bagian penutup dari cerita fantasi. Iya, tepat sekali. Jadi itu tadi kita ulangi. Cerita fantasi strukturnya ada apa saja? Yang pertama ada orientasi, ada konflik, ada resolusi, dan yang ketiga ada koda. Yang keempat ada koda ya, maaf. Nah, untuk selanjutnya itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya ada apa saja? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada latar, dan yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Jadi unsur intrinsiknya telah ada berapa? Ada 6. Yang pertama tema. Ya. Yang pertama tema. Tema itu apa? Tema itu merupakan ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk membangun suatu cerita. Yang kedua apa? Alur. Iya, sebutkan coba alur. Iya, tepat sekali. Jadi alur itu merupakan jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan ya. Dan yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Yuk silahkan Mbak Dela. Tokoh dan penokohan itu apa? Iya, tepat sekali. Jadi tokoh dan penokohan itu merupakan karakter dari pemeran atau pelaku dalam suatu cerita ya. Yo, yang selanjutnya latar. Siapa yang berani menyebutkan? Iya, silahkan Mas Reza. Ya, tepat sekali. Jadi latar yaitu merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang dari sebuah peristiwa, dari sebuah cerita ya. Tepat sekali. Selanjutnya yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang yaitu merupakan posisi pengarang dan pembawaan dari suatu cerita ya. Yang terakhir ada apa? Amanat. Yuk sebutkan bersama-sama, amanat itu apa? Iya, bagus sekali. Jadi amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dirangkainya, melalui tokoh yang ada di cerita tersebut ya. Jadi di tokoh tersebut itu dia mempunyai kisah yang di dalamnya mengandung amanat yang dapat kita teladani di kehidupan nyata ya. Nah, kita sudah belajar tentang cerita fantasi dari pengertian, jenis-jenis, struktur, kemudian unsur intrinsik ya. Diulangi lagi coba, cerita fantasi itu apa? Iya, cerita fantasi adalah suatu jenis teks narasi. Nah, narasi itu merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa fiksi.
ya. Jadi itu fiksi, kebanyakan itu tidak nyata. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang cerita fantasi lebih mendalam. Nah, untuk itu Ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi kelompoknya itu, kan ini ada 4 baris. Jadi Ibu bagi baris pertama menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, Ibu sudah ada medianya, yaitu tentang cerita fantasi. Kita akan bersama-sama menyaksikan cerita fantasi. Sebentar. Nah, untuk yang lain bisa maju ke depan ya, biar lebih jelas. Kita akan menonton bersama-sama tentang cerita fantasi. Malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang Ya, yang lain bisa maju ke depan. dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Yo, yang belum jelas bisa ke depan nggak apa-apa. Dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Ya, harus nonton ya. Karena nanti kita akan berdiskusi tentang cerita fantasi ini. Ini tuh judulnya yaitu Gadis Korek Api ya. Tapi di jalan itu ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Yo, yang belum jelas bisa maju. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya. Terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya. Hei nak, berjalanlah di pinggir, kau akan tertabrak. Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Yo, yang belum jelas bisa maju ya, nggak apa-apa. Sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya. Sandalku! Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat. Berhenti! Ya, Dengan terpaksa, bentar gadis ya. itu berjalan tanpa alas kaki, mencetak yang dipegangnya dan di tanah. Hanya yang basah karena dia yang basah. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan korek api, kau memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Dia tak tahan. Gadis kecil itu membuka Nah, kotak akhirnya dan gadis mengeluarkan kecil korek ini api. membuka Jari korek jarinya api ya. dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding, dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Nah, di sini gadis kecil ini bergantian menghangatkan badannya. Nah, di sini mulailah si gadis korek api ini berimajinasi ya. Saat dia merasa hangat, itu dia berimajinasi kalau dia berada di sebuah ruangan yang indah, yang ada tungku pemanasnya ya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Nah, kemudian dia merasa senang. Habis terbakar. Nah, di sini dia korek apinya habis, kemudian dia kembali ke dinginan ya. Nah, setelah menyaksikan video ini, silahkan kalian diskusikan tentang unsur intrinsiknya, yaitu ada apa tadi? Tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat ya. Kalian analisis tadi videonya, kan kalian sudah menyaksikan ya. Kalian analisis semua itu, kemudian nanti satu-satu maju untuk mempresentasikan ya. Oke, paham? Ya, jadi sambil kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan ya. Tadi videonya itu menjelaskan bahwa gadis korek api ini tuh dia sangat berimajinasi. Dia itu sangat kreatif sekali ya. Jadi ketika dia kedinginan, dia itu menyalakan batang korek api, kemudian dia menghangatkan tubuhnya. Saat dia menghangatkan tubuhnya, dia berimajinasi. Dia seperti berada di suatu ruangan yang ada tungku besar, penghangat badan, dan banyak sekali makanan. Dan saat dia mulai memakan makanan yang disajikan, tiba-tiba dia merasa dingin kembali. Ternyata
korek api yang dia nyalakan tadi sudah habis ya. Jadi di sini pengarang itu sangat menaruh imajinasinya ya. Ceritanya itu sangat fiksi sekali ya. Saat dia merasa hangat, dia berada di suatu tempat lain, kemudian saat dia merasa dingin, dia kembali lagi ke tempat semula ya. Jadi itu yang namanya cerita fiksi atau imajinasi ya. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan. Yuk untuk kelompok maju silakan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, berhubung waktunya sudah habis, jadi untuk presentasi selanjutnya kita tunda untuk minggu depan ya. Nggak apa-apa, tapi intinya kalian sudah paham dengan cerita fantasi. Nah, karena waktunya sudah habis ya, sudah waktunya ganti mata pelajaran berikutnya. Untuk yang belum mempresentasikan bisa untuk minggu depan, dan yang lain harus tetap belajar tentang cerita fantasi ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cerita rakyat ya. Sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.